yang saya berikan itu tentang kromosom, kemudian tentang gen, tentang gen dan alel, kemudian dan DNA kalau tidak salah ya. Nah, sahabat, nah ini materi yang pekan yang lalu ya. Pekan yang lalu yaitu tentang kromosom ya. Kemudian ini struktur dari kromosomnya ya. Ada beberapa bagiannya, ada bagian yang sama, ada sentromer ya, ada kinetokor ya. Kemudian ada bentuk kromosom ya, berdasarkan letak sentromernya. Ada yang telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, metasentrik ya. Kemudian jumlah kromosom ya, pada manusia 46 jumlahnya atau 23 pasang ya. Ada pada hewan-hewan yang lain dan juga pada tumbuhan ya. Ini contohnya saja. Kemudian juga sudah saya berikan tentang gen ya, tugasnya tentang gen, yaitu unit terkecil dari materi genetik yang berfungsi untuk mengendalikan sifat hereditas atau sifat turunan pada organisme ya. Kemudian ada alel ya. Alel itu pasangan dari gen ya, yang menunjukkan kromosom homolog dan si alternatif sesamanya. Nah, masuk pada pembahasan kali ini, pada pertemuan kali ini, yaitu tentang DNA. Sahabat, asam nukleat ya, asam nukleat itu, saya gambarkan asam nukleat. Jadi bagian dari genetika itu ada beberapa bagian. Yang pertama tadi ada kromosom, kemudian yang kedua ada gen dengan alelnya, dan yang ketiga adalah asam nukleat ya. Nah, asam nukleat ini ada dua macam, sahabat. Yang pertama adalah DNA ya. Yang kedua adalah RNA ya. Nah, masing-masing ini berbeda ya. Berbeda dari segi struktur, fungsi, juga letaknya ya. Termasuk komposisinya. Nah, perbedaannya di mana nanti kita akan ulas satu persatu. Nah, kita lihat yang pertama adalah DNA terlebih dahulu. DNA atau deoksiribonukleik acid ya. Jadi DNA ini kepanjangan dari deoksiribonukleik acid adalah bagian yang membawa sifat genetik ya, yang diturunkan dari satu generasi ya, ke generasi berikutnya. Jadi DNA ini adalah bagian pokok dari genetika, di mana salah satu yang bisa dijadikan sebagai acuan atau patokan dalam proses mencari satu kebenaran ya. Satu kebenaran, baik itu dalam dunia kepolisian atau kriminal ya, atau juga dalam mencari kebenaran sebuah turunan atau anak ya, ini bapaknya siapa, ibunya siapa gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar kasus beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu ya, pekan yang lalu, terkait dengan tes genetik, tes DNA dari seorang selebritis ya, di Indonesia, ingin mengetahui anak yang terkandung dalam kehamilan seorang istrinya ya. Apakah benar itu anaknya dia atau bukan ya, karena ada satu kecurigaan ya, jangan-jangan gitu ya, mohon maaf, itu hasil dari orang lain gitu ya. Maka dilakukanlah tes DNA ya, tes DNA. Jadi ini merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan satu permasalahan yang ada. Nah, sifat DNA ini, sahabat,
itu berupa asam nukleat ya, makromolekul asam nukleat ya. Jumlahnya atau sifatnya itu kekal ya, kekal. Kenapa kekal? Karena dia bisa bereplikasi atau menggandakan diri, sehingga yang digandakan itu akan bisa diturunkan kepada generasi berikutnya, sehingga komposisi pada induknya itu selalu tetap. Nah, karena ini juga diturunkan, maka bisa memiliki mirip sifatnya dengan induknya gitu ya. Kemudian dapat mencetak kode-kode genetik atau disebut dengan kodon. Nanti kita akan ulas ya secara detail tentang kodon, sehingga terbentuklah dalam proses sintesis protein ya, penyusunan protein. Kemudian sifat yang berikutnya, DNA itu memiliki pola urutan nukleotida. Nukleotida ya. Nukleotida yang berbeda pada setiap orang ya. Nah, yang sama itu adalah mereka yang kembar identik ya. Itu kemungkinan sama struktur dari atau pola urutan nukleotidanya yang kembar identik ya. Antara orang tua dengan anak, sekalipun itu secara genetiknya mirip ya, tapi tidak sama ya, tidak sama. Tetapi untuk kembar identik ini sangat mirip ya, mirip ya, untuk struktur DNA-nya. Nah, itu untuk DNA awal. Baik, saya cut terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya coba sambil mengecek ada yang mungkin baru masuk ya. Ya. Sambil menunggu, silakan, boleh ada yang mau ditanyakan? Sahla Zahra, Sahla. Kemudian ada Noni Nurain. Dan ada Suheni. Oke, silakan. Ada yang menanyakan, sahabat? Atau lagi pada kumpul di sekolah ini? Aisyah. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi sahabat, DNA itu merupakan polimer ya, ikatan karbon, ikatan protein yang terdiri dari nukleotida ya. Jadi nukleotida ya. Apa sih nukleotida itu ya? Nukleotida itu tersusun atas gula pentosa deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen ya. Itu nukleotida. Jadi strukturnya, komponen penyusun dari DNA itu atau disebut dengan nukleotida, satu nukleotida itu terdiri atas deoksiribosa atau gugus gula ya. Gugus gula pentosa deoksiribosa, satu gugus fosfat, satu basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya itu bisa terdiri atas dua jenis, yaitu basa nitrogen purin dan basa nitrogen pirimidin. Ya. Purin terdiri atas adenin yang dilambangkan dengan A besar dan guanin dilambangkan dengan G. Kemudian
basa pirimidinnya terdiri atas timin, ya, dilambangkan dengan T besar, dan sitosin yang dilambangkan bisa dengan S, juga bisa dengan C, ya. Kalau S itu sudah dialihkan ke Indonesia, C itu sitosin, jadi sitosin, ya, berasal dari sitosin, ya, C, ya. Nah, jadi basa nitrogennya kalau nukleotida itu hanya satu bisa terdiri dari purin saja, yaitu berupa adenin misalnya, atau guanin misalnya, ya, atau satu dari pirimidin yaitu timin misalnya, atau sitosinnya saja. Ya. Sahabat, basa nitrogen ini antara purin dan pirimidin itu berpasangan secara tetap, ya. Jadi pirimidin dengan purin itu berpasangan secara tetap, di mana pasangannya adalah adenin dengan timin, ya. Kemudian guanin dengan sitosin, ya. Pasangan ini tetap, ya. Jadi pasangan ini tetap, ya. Jadi adenin dengan timin atau sebaliknya timin dengan adenin, dan guanin dengan sitosin atau sebaliknya sitosin dengan guanin. Jadi pasangan ini sudah tetap, ya. Akan selalu seperti itu. Nah, ini perlu diingat, ini kuncinya, ya. Jadi adenin dengan timin, guanin dengan sitosin, ya, atau timin dengan adenin dan sitosin dengan guanin. Jadi selalu tetap pasangannya. Nah, strukturnya secara gambar seperti ini, ya. DNA itu tadi merupakan double helix, ya. Double helix, ya. Ya. Ikatan dua rantai, ya. Dua rantai di mana mirip seperti anak tangga, ya. Anak tangga, sebuah tangga gitu, ya. Mirip dengan seperti tangga di mana ada induknya, induk tangga, dan juga ada anak tangga, ya. Nah, induk tangga satu dengan yang lain itu dihubungkan dengan anak tangga, yaitu yang tersusun atas basa nitrogen, di mana basa nitrogennya tadi sudah dijelaskan tetap ikatannya, ya, berpasangan antara adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin, ya. Jadi ini tetap pasangannya, ya. Ya. Nah, untuk struktur basa nitrogennya seperti ini. Ya, ini untuk timin, ya. Ini, kemudian ini adenin, ya. Kemudian ini guanin, ini sitosin. Nah, bisa dilihat di sini, sahabat, antara basa nitrogen satu dengan yang lain berikatan itu diikat dengan ikatan hidrogen, ya. Ini ikatan hidrogen yang titik-titik ini, ya. Untuk timin dengan adenin itu diikat dengan dua ikatan hidrogen, ya. Ini satu, ini dua. Jadi dua ikatan hidrogen. Sedangkan pada guanin dan sitosin, ya, guanin dengan sitosin itu diikat dengan ikatan hidrogen, 3 ikatan hidrogen. Ya, ini ikatan 1, ikatan 2, dan ikatan 3, ya. Jadi 3 ikatan hidrogen. Nah, bedanya itu, ya, antara timin dengan timin adenin dengan guanin sitosin. Kalau timin adenin itu 2 ikatan hidrogen, kalau guanin sitosin itu adalah 3 ikatan hidrogen, ya. Nah, yang sebelah kanan ini bagian C, ini gambar yang 3 dimensi, ya, kerangka model DNA 3 dimensinya. Nah, kita lihat struktur double DNA yang lain, ya. Nah, sahabat, di gambar ini saya tampilkan beberapa nukleotida. Tadi di awal bahwa DNA itu merupakan polimer tersusun atas nukleotida, ya. Satu nukleotida itu tersusun atas fosfat,
ya, maaf. Ya, ini fosfat. Ya. 1 gula pentosa deoksiribosa ini ya. Gugus gula ya. Nah, kemudian 1 basa nitrogen ya. Jadi 1 nukleotida itu tersusun atas fosfat ya, gugus fosfat, 1 gugus gula dan 1 gugus basa nitrogen. Nah, jadi kalau yang saya tampilkan gambar ini, struktur DNA yang saya tampilkan ini, berapa nukleotida, sahabat? Dari gambar yang saya tampilkan ini, gambar struktur DNA-nya, ada berapa nukleotida? Halo? Adakah yang tidak 8? Dari mana 8? Benar, ada 8. 8 atau 12? Yuk kita hitung ya. Baik. Ini 1 nukleotida ya. Tadi kan terdiri atas fosfat, pentosa, ya, gula pentosa dan juga basa nitrogen. Ini 1 nukleotida. Kemudian sebelah kanannya ada ini ya, ini 1 nukleotida. Kemudian bawahnya ini 1 nukleotida. Sebelah kanannya juga ini 1 nukleotida. Kemudian ini juga 1 nukleotida ya. Ini 1 nukleotida. Dan yang ini juga 1 nukleotida. Dan terakhir yang ini 1 nukleotida. Nah, berarti tadi ada 8 ya. Oke, 8 nukleotida, betul ya. Ya. Jadi 4 di sebelah kiri ya, 4 sebelah kiri ya, dan 4 sebelah kanan. Jadi 8 nukleotida ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Oh ya, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin tentang struktur DNA? Baik, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah replikasi DNA. Ya. Sahabat, DNA ini tadi di awal sudah dijelaskan tentang bahwa DNA mampu melakukan replikasi ya. Jadi kemampuan keunggulan DNA ini mampu melakukan replikasi, di mana DNA ini bisa menggandakan diri ya, menggandakan diri sehingga bisa dalam proses menyusun protein ya, atau dalam hal membentuk generasi atau turunan ya. Jadi sebelum membentuk turunan ya, maka DNA ini harus melakukan replikasi ya, menggandakan diri ya. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan eksistensi ya. Jadi ketika menurunkan atau menjadikan membentuk anak, maka dia harus komposisi DNA-nya harus eksis, harus tetap ya, sehingga untuk mempertahankan diri, eksistensi diri dari DNA-nya ya. Ya, replikasi DNA itu adalah proses penggandaan DNA ya, untuk memperbanyak diri ya.
yang umumnya terjadi pada fase sintesis ya. Pada fase sintesis menjelang sel itu akan membelah. Nanti kita akan ulas di bab berikutnya tentang pembelahan sel. Nah, sahabat, replikasi DNA itu ya, ada 3 hipotesis ya. Ada 3 cara secara hipotesis ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan hipotesis konservatif, yaitu satu rantai double helix DNA ya. Ini DNA ya, ini DNA ya. Itu langsung membentuk 2 DNA ya, 2 DNA, satu rantai DNA induk dan satu rantai DNA salinan ya. Jadi tidak terpisahkan ya. Nah, ini semi konservatif ya. Jadi begitu tiba-tiba langsung ya, prosesnya tidak begitu dijelaskan lebih detail ya. Yang kedua, hipotesis semi konservatif ya. Semi konservatif. Nah, DNA ini ya, prosesnya adalah dia membelah ya. Ini membelah ya. Satu ujung membelah, ikatan-ikatan hidrogen yang mengikat basa nitrogen pada DNA ini dia membelah membelah sehingga terbentuklah satu rantai tunggal ya. Satu rantai tunggal DNA yang kiri dan satu rantai tunggal DNA yang kanan. Nah, karena DNA ini kan double helix ya, maka ya karena satu rantaian ini induk kan ya, ini sama dengan ini induk dan ini induk sama dengan ini, maka DNA ini membentuk salinan ya, salinan ya, yang sama sesuai dengan pasangannya ya. Sehingga yang kiri membentuk salinan dan yang kanan juga membentuk salinannya ya. Maka terbentuklah 2 DNA ya, 2 DNA di mana satu rantai induk, satu rantai salinan, dan yang kedua juga satu rantai induk, satu rantai salinannya. Itu semi konservatif. Yang terakhir adalah hipotesis dispersif ya, replikasi dispersif, di mana 2 DNA satu double helix DNA ya, ini terputus-putus ya. Ini terputus, ini putus, dipotong-potong gitu ya. Terputus ya. Kemudian putus rantai yang putus ini ya disambung dengan salinan yang hilang ya. Ini misalnya ke sini ya, yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Sehingga salinan-salinan itu melengkapi bagian yang hilang dari DNA, sehingga terbentuklah 2 DNA yang dimana di antaranya terdapat selipan dari DNA salinan-salinan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dispersif, sehingga dari ketiga hipotesis replikasi DNA ini, yang paling mendekati dan paling diyakini kebenarannya itu adalah yang kedua, yaitu semi konservatif ya. Hipotesis semi konservatif ya. Yaitu dengan cara membelah ya, ikatan hidrogen lepas, kemudian membentuk salinan DNA yang hilang ya. Sehingga terbentuklah 2 rantai atau 2 DNA yang sama persis dengan induknya ya.
yang terdiri dari satu rantai induk, satu rantai salinan. Nah, itu untuk replikasi DNA. Mekanismenya secara penjelasannya seperti ini, sahabat ya. Yang pertama, enzim helikase ya. Enzim helikase ini berfungsi sebagai gunting ya. Enzim gunting. Di mana helikase ini membuka heliks ganda ya, double helix DNA induk ya. Protein pengikat untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka. Kemudian untai utama ya disintesis secara terus-menerus pada arah 5 detik ke 3 detik. Ya. Siapa ya yang mensintesisnya? Yaitu DNA polimerase, enzim DNA polimerase. Ya. Inilah yang bertugas untuk membuat salinan. Dimulai dari satu primer ya, satu primer RNA, ya, satu primer RNA yang disintesis oleh enzim primase. Ya. Jadi enzim primase. Kemudian DNA polimerase ini menggantikan nukleotida primer RNA dengan DNA. Ya. Pada saatnya nanti ketika sudah terbentuk semua RNA polimerase ya, nukleotida primer RNA ini itu akan digantikan dengan DNA, akan dilepaskan mengganti jadi DNA. Yang berikutnya ya, untuk memanjangkan untai baru DNA yang lain, maka DNA polimerase, enzim DNA polimerase ini itu bekerja sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Nah, enzim primase mensintesis primer DNA pendek yang kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase, membentuk fragmen yang disebut dengan Okazaki. Ya. Jadi fragmen yang membentuk Okazaki. Nah, seperti apa sih Okazaki nanti akan saya jelaskan lebih detail pada animasi atau video ya. Setelah itu primer RNA tadi ya, primer RNA tadi diganti menjadi DNA ya oleh DNA polimerase ya. Setelah terbentuk, setelah digantikan dengan DNA ya, primer RNA-nya digantikan dengan DNA, maka DNA ligase atau enzim ligase ini ya, menggabungkan fragmen-fragmen yang terbentuk tadi dari detik 5 ke 3 tadi ya. Ya. Dari detik 5 ke 3 tadi ini, yang ini adalah fragmen Okazaki, itu disambungkan satu dengan yang lain fragmen Okazakinya dengan enzim DNA ligase, sehingga terbentuklah rantai DNA yang utuh ya. Nah, itu replikasi DNA mekanismenya ya. Nah, secara gambar sih seperti ini, gambar dan bagiannya seperti ini ya. Nah, kalau ini 5 detik ya, dan yang kanannya adalah 3 detik ya, maka DNA polimerase itu akan membentuk dari sini ya, sini sampai ke 5 detik. Nah, secara struktur susunan ataupun prosesnya ya, ketika yang pertama helikase itu membuka ini ya, membuka rantai DNA ya, membuka rantai DNA dengan melepaskan ikatan hidrogennya sehingga terbuka, dan DNA polimerase itu membuat salinan ya. Dan RNA primase itu membentuk RNA primer untuk memulai proses sintesis atau membuat salinan ya. Ini adalah atau ini ya, ini adalah
RNA primer ya. Primer. Ya, kemudian kalau sudah primer ini kodenya kode start. Terbentuklah DNA polimerase membentuk atau menyusun merangkai merangkai sampai ke 3 detik ya. 3 detik, kemudian 5 lagi 3 detik, 5 detik ke 3 dan seterusnya sampai di ujung di akhir ya. Itu bagian secara gambar. Nah, secara animasi sahabat, saya coba tampilkan ya dalam bentuk video saja. Oke, nah ini nanti bisa dilihat ya supaya DNA is a molecule made up of 2 strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The 2 strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The 2 strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the 2 strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Nanti bisa kalian lihat lagi di YouTube, ya, ada di YouTube. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan dulu, sahabat, tentang replikasi DNA atau tentang DNA-nya.
Yang berikutnya adalah RNA, asam nukleat yang kedua, yaitu RNA. RNA ini adalah ribonucleic acid. Ribonucleic acid. Ini berupa makromolekul polinukleotida, ya sama dengan DNA tadi ya. Makromolekul polinukleotida yang berbentuk untai tunggal, ya. Jadi RNA ini ya, itu untaiannya tunggal. Kalau DNA tadi adalah untaian ganda, ya, untai ganda. Kemudian RNA ini peranannya dalam sintesis protein. Nah, kalau DNA itu peranannya adalah untuk membawa sifat turunan, ya, sifat turunan, ya, berupa kode-kode genetik, ya, atau disebut dengan kodon. Ya. Nah, komponennya itu hampir sama, ya, dengan DNA. Komponen RNA itu hampir sama. Cuma perbedaannya, ini kita lihat, ya, komponen penyusun dari RNA itu ada satu gula ribosa. Nah, kalau DNA itu adalah gula deoksiribosa. Ya, pada RNA itu gula ribosa. Kemudian yang kedua ada gugus fosfat. Kemudian yang ketiga ada basa nitrogen. Nah, jadi sama ya secara komponen, satu gula, kemudian fosfat, dan juga basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya ya, dari RNA itu terdiri atas dua juga, yaitu purin dan pirimidin. Di mana basa purin itu terdiri atas adenin dengan guanin, ya sama dengan DNA tadi, tidak ada yang dibuang. Kemudian basa nitrogen pirimidinnya yaitu ada urasil dan sintesis sitosin, ya. Ada urasil dan ada sitosin, ya. Nah, kalau di DNA itu timin adanya, ya, timin ini pada DNA, sedangkan pada RNA itu urasil. Jadi timin pada DNA, urasil pada RNA, ya. Jadi timinnya diganti dengan urasil, ya. Oke, itu untuk komponen penyusun RNA. Nah, secara fungsi dan letaknya RNA ini dibedakan menjadi 3 jenis, ya, jenis RNA. Yang pertama ada mRNA, RNA M, ya, atau mRNA atau messenger RNA, atau juga disebut dengan RNA D atau dRNA, ya. Jadi duta, ya, pembawa, ya. Kemudian yang kedua ada RNA T, ya, atau tRNA. Yang ketiga ada RNA R atau rRNA, ya. Jadi ada 3, ya, mRNA atau RNA D, ya. Fungsinya, ya, mRNA ini berfungsi membawa kode-kode genetik atau kodon, ya, membawa kode-kode genetik atau kodon dari kromosom, ya, ke ribosom, ya, dari kromosom yang di inti sel ke ribosom, ya. Yang kodon itu sendiri adalah kode-kode genetik yang terbentuk dari 3 huruf, ya, 3 huruf dari basa nitrogen, ya, triple, ya, triplet, gitu, ya, dari kode basa nitrogen pada DNA ataupun RNA. Nah, yang kedua adalah tRNA. Ini fungsinya, ya, berfungsi untuk membawa asam amino, ya, asam amino. Kalau M tadi membawa kode genetik, ya, kalau tRNA atau RNA T itu adalah membawa asam amino, ya, membawa asam amino.
ke ribosom. Kemudian yang ketiga adalah RNA-R atau rRNA, ya, berfungsi sebagai penyelaras atau adaptor, ya, atau sebagai mesin perakit, ya, mesin perakit polipeptida. Ya. Jadi dirakitnya sintesis protein itu di dalam RNA-R ribosom. Ya. Ini jenis RNA. Jadi bisa kita tarik beberapa perbedaan antara DNA dengan RNA, ya. Untuk DNA ada 7 perbedaan yang bisa kita lihat antara DNA dengan RNA. Yang pertama dilihat dari bentuk strukturnya, ya. Bentuk strukturnya, DNA itu untai ganda, ya, double helix, ya. Sedangkan RNA itu adalah untai tunggal, ya. Biasanya DNA itu ukurannya panjang, sedangkan RNA itu pendek karena memang sesuai dengan kebutuhan, ya. Yang kedua bisa dilihat dari letaknya, ya. Dari letaknya, DNA itu ada di kromosom, ada mitokondria. Kromosom itu ada di inti sel, ya. Kemudian ada mitokondria, ada plastida, ya, ada kloroplas dan sentriol. Itu adalah letak-letak dari DNA. Sedangkan RNA itu adanya di sitoplasma sel, ribosom, dan inti sel. Ya. Jadi ada di sitoplasma, ada ribosom, dan ada di inti sel. Nah, itu untuk RNA. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari jenis gulanya, secara strukturnya, ya. Gula pada DNA itu adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA itu ribosa. Yang keempat bisa dilihat dari basa nitrogen, ya. Basa nitrogen DNA itu ada pirimidin. Pada pirimidinnya itu terdiri atas timin dan sitosin, sedangkan pada RNA itu basa nitrogen pirimidinnya terdiri atas urasil dan sitosin. Yang kelima bisa dilihat dari fungsinya, ya. DNA itu berfungsi sebagai materi genetik, ya, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikut atau untuk sintesis protein, ya. Sedangkan RNA ini adalah berfungsi sebagai alat, ya, alat dalam sintesis protein atau pelaksana dalam sintesis protein. Yang keenam bisa dilihat dari kadar jumlahnya, ya. DNA, ya, kadar jumlahnya itu tetap, ya, tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sedangkan pada RNA, ya, ini tidak tetap dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Yang terakhir dari perbedaannya adalah bisa dilihat dari keberadaannya, ya. Jadi DNA itu keberadaannya permanen, artinya tetap, ya, permanen, ya. Kemudian pada RNA itu periode, ya, periode pendek karena memang mudah terurai. Ini pun sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, itu adalah perbedaan antara DNA dengan RNA, ya. Nah, oke, sahabat, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Oke, tidak ada, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah sintesis protein. Nah, sahabat, sintesis protein ini akan kita ulas pada pertemuan pekan depan. Itu untuk pembahasan kali ini, itu tentang DNA dan RNA. Ada replikasi DNA, ya. Ada strukturnya, ya.
untuk DNA. Oke. Sebelum diakhiri mungkin ada yang menanyakan lagi, silakan. Silakan. Apa namanya? Rohis kan anak baru ini belum ada yang masuk. Saya juga belum bisa. Nggak ada ya? Oke. Karena nggak ada yang bertanya atau mungkin pada tidur atau lagi aktivitas yang lain. Cukup ya. Oke. Kalau cukup itu saja. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.